Dan akhirnya kita mendapat kesempatan untuk mereview generasi ke-12 dari Intel Alder Lake. Ya, jadi ini adalah generasi terbaru dan coba kita lihat gimana performanya kalau kita combine Intel generasi ke-12 ini dengan AMD Radeon 6900 XT. Hai, welcome back to One IT Solution bersama saya Bayu, dan akhirnya video rakitan pertama di awal tahun 2022. Ya, meskipun video ini diambil sebelum tahun 2022 ya. Dan ini cukup unik sih ya, ini cukup spesial karena di kesempatan kali ini untuk video di awal tahun kita langsung coba mereview Intel generasi ke-12 Alder Lake dengan pasangannya yaitu Radeon RX 6900 XT. Ya, jadi ini juga cukup unik ya, karena mungkin orang-orang akan lebih memilih menggunakan Nvidia, tapi di sini saya coba menggunakan RX 6900. Kira-kira seperti apa performanya? Mungkin untuk performa nggak akan ada batasan, maksudnya ya bagus-bagus aja dan nggak ada masalah. Tapi ya kita coba aja lah ya. Flagship mentok-mentokannya Intel sama mentok-mentokannya Radeon. Kira-kira gimana nih kombinasi dari rakitan ini? Anyway, untuk rakitan kali ini terima kasih banget juga buat Gigabyte ya, sudah mensupport kita dan hampir semuanya full ya. Jadi ceritanya di sini hampir semuanya full Gigabyte, cuman ini yang beda ya. Anyway, untuk komponennya yang digunakan di sini akan coba saya perkenalkan dari yang pertama, yaitu adalah prosesornya. Tentu saja di sini saya menggunakan prosesor dari Intel Core i9 12900K yang memiliki 16 core dan juga 24 thread. Dan tentu saja untuk soketnya di sini menggunakan soket terbaru yaitu LGA 1700 ya. Jadi untuk yang sudah ngerakit generasi 10 atau 11 mungkin ya agak gimana gitu ya. Kayak aduh, baru aja ngerakit generasi ke-11 kok udah keluar yang 12. Mana lebih keren lagi, mana lebih kuat, powerful lagi. Nah, itu mungkin akan sedikit menabur garam nih ya buat teman-teman yang barusan ngerakit Intel Gen 10 dan juga 11. Karena di situ masih menggunakan LGA 1200, sedangkan ini sudah pakai 1700. Dengan pasangannya itu sudah menggunakan PCIe 5 dan juga DDR5. Maka dari itu untuk motherboardnya, di sini kita pakai motherboard dari Gigabyte Z690 ROG PCIe 5 dan juga DDR5. Nah, karena DDR5, di sini kita pakai RAM yang tentu saja sudah DDR5. Ya iyalah, masa DDR4 atau DDR3. Dan untuk RAM-nya di sini kita pakai RAM dari Aorus Memory 35 GB 2x16 GB DDR5 5200 MHz ya. Jadi untuk DDR5 itu memang sudah menggunakan speed yang cukup tinggi ya. Memang sih pada dasarnya speednya juga tinggi ya. Dan kemudian untuk penyimpanan, di sini kita pakai penyimpanannya dari ini ya. Sama Aorus juga Gigabyte Aorus RGB M.2 NVMe SSD yang 512 GB. Ups, jatuh. Kemudian ya ini VGA-nya udah jelas kelihatan ya. Di sini kita pakai AMD Radeon RX 6900 XT Gaming Z Trio. Kemudian di sini ada power supply. Di sini power supply juga Gigabyte P750GM 80 plus Gold modular. Terus untuk pendingin, di sini kita pakai pendingin dari Aorus Waterforce X280. Dan untuk casingnya di sini pakai Aorus C300 Glass. Jadi ini dari kaca. Dan itu aja sih ya untuk komponen yang kita gunakan. Di sini sudah menggunakan komponen-komponen terbaru tentu saja. Dan untuk pengujian, di sini kita nggak usah pakai overclock ya, karena ya udah pasti bagus banget lah ya. Kita coba yang nggak usah di overclock. Yang mana pastinya juga bagus. Ya nggak mungkin nggak bagus karena ini sudah pakai yang mentok-mentok nih ya ceritanya. Oh ya, untuk review kali ini di sini kita pakai monitornya masih belum 4K nih ya, sayang banget. Di sini kita masih pakai monitor QHD dari Gigabyte G32 QC yang sudah 165 Hz, 1 ms dan memiliki 1500R untuk curve-nya. Jadi ini curve ya. Dan untuk rakitan ini kita nggak bisa menyebutkan harga ya, karena ini harganya udah pasti sultan. Ya iyalah, sultan ini, nggak mungkin nggak. Anyway, kita kayaknya akan coba langsung masuk ke reviewnya. Di sini untuk reviewnya kita cobain game-game AAA dan juga yang mentok-mentok ya. Di sini kita nggak editing untuk review kali ini, karena ya kita coba untuk memfokuskannya adalah PC gaming. Meskipun ini udah bisa untuk editing ya. Editing nggak mungkin nggak bisa pakai isi rakitan ini udah mantep banget. Dan mungkin akan coba kita lihat untuk kemampuan rendering, yaitu adalah pada software benchmark
Seperti yang pertama ini akan kita coba seperti biasa, Cinebench R23. Pada Cinebench R23, seperti biasa, multi-core dan juga single core. Di sini kita coba untuk yang multi-core dan hasilnya wow banget ya. Untuk multi-core kita bisa mendapatkan 26.551 poin. Ini kalau dari sini sih peringkat kedua ya, tapi nggak tahu kalau yang lain mungkin ada yang lebih tinggi. Tentu saja yang nomor satu masih Threadripper, ya jelas ya. Dan untuk ke single core-nya di sini dia ada di peringkat pertama nih ya, cukup bagus. Nggak cukup lah, ini bagus banget malah. Karena skornya ada di angka 1886 poin. Cukup bagus untuk performa dari generasi ke-12 Intel i9 ini ya. Kita akan coba langsung masuk ke pengujian yang berikutnya, yaitu pada Furmark. Pada Furmark di sini kita pakai preset aja, yaitu preset QHD, dan untuk hasilnya sendiri di sini juga sangat memuaskan karena untuk skornya ada di angka 13.165 dengan 219 fps dan dengan temperaturnya ada di angka 69 derajat Celcius. Masih di angka yang bagus nih ya, karena untuk cooling sistemnya di sini juga bagus. Cuman harus saya akui ya, ini karena saya ada di sebelah PC-nya ini langsung. Untuk fan-nya di sini karena ngebus ya, kita masih belum setting untuk fan yang tenang. Di sini suaranya cukup kencang, jadi nggak silent ya, agak kenceng. Ya lumayan kenceng. Mungkin kalau kalian kedengeran ya, ada suara back noise-nya ini adalah datangnya dari cooler Aorus Waterforce X280 ini. Iya, karena di sini fan statusnya masih belum disetting ke yang low. Di sini masih yang high. Dan lanjut ya untuk pengujian yang berikutnya. Di sini kita nyobain Heavenmark dengan kualitasnya ya, kita mentokin aja lah semua ya. Dan untuk hasilnya di sini bisa terlihat cukup baik ya, stabil, aman-aman aja dan lancar, yaitu untuk average FPS ada di angka 157 FPS dengan skornya 3968 dengan min to max FPS-nya itu ada di angka 38 hingga 343 FPS. Ya jelas bagus lah ya, untuk PC seperti ini ya kali nggak bagus. Lanjut lah ya untuk pengujian berikutnya, yaitu adalah pengujian 3D Mark Time Spy. Pada pengujian 3D Mark Time Spy ini, sebelum saya nge-reveal hasilnya, di sini kalian udah bisa lihat ya, untuk jalan-jalannya frame-nya ini cukup bagus. FPS-nya pun lancar-lancar banget nih. Kalau biasanya itu kan agak berat, di sini lancar banget. Dan kita langsung masuk aja untuk hasilnya. Bisa kalian lihat nih ya, bagus banget, hampir mentok. Overall ada di angka 20.383 poin dengan GPU skornya 20.718 poin dan CPU skornya ada di angka 18.675 poin. Kemudian untuk GPU tes 1 dan 2-nya di sini FPS-nya juga dapat angka yang sangat bagus, yaitu yang pertama ada di angka 136 FPS, kemudian yang kedua ada di 117 FPS, dan untuk CPU-nya itu ada di angka 62 FPS. Jadi di sini mungkin bisa sedikit kita simpulkan, meskipun kalian nggak pakai VGA, kalian pakai bawaannya aja Intel UHD, itu juga sudah bagus. Karena ini kan kita pakai 12900K, sudah ada grafik integratednya Intel UHD yang berapa saya lupa ya. Dan dari sini aja untuk CPU skornya sendiri itu juga sudah bagus ya. Tapi di sini kayaknya kita cobainnya ya ini adalah pakai 6900 XT ini aja lah ya. Nah, setelah kita nguji rendering, kita langsung masuk aja ke pengujian game. Di sini gamenya tadi sudah saya sebutkan adalah AAA. Oh iya, sebelum itu ya, mau mengingatkan bahwa untuk Windows-nya ya, di sini sudah pakai Windows 11. Karena untuk generasi ke-12 ini dengan DDR5, PCIe 5, dengan teknologi terbarunya ini arah compatible-nya itu lebih banyak ke Windows 11. Tetapi ya kita tahu bahwa Windows 11 itu masih belum bisa dibilang sempurna. Masih ada bug yang terjadi dan ada beberapa kasus di mana NVMe ini ada penurunan performa, kemudian ada kasus di mana prosesor AMD Ryzen atau sejenisnya itu ada penurunan performa. Tapi untuk saat ini saya masih belum mendapat updatean mengenai hal tersebut. Jadi ya semoga aja segera diperbaiki ya, karena generasi ini keluar yang mana supportnya itu ke Windows 11, tapi Windows 11-nya masih belum bisa dibilang sempurna karena masih banyak bug yang terjadi. Wajar sih ya, karena setiap pembaruan Windows yang mana dulu itu pernah ada kasus di Windows 8 ya nggak cocok ya sama orang-orang ya. Orang-orang banyak nggak suka Windows
Windows 8, kemudian upgrade ke Windows 8.1 dan itu masih belum menyelesaikan masalah. Orang-orang masih pakai Windows 7 semua dan akhirnya Windows mengeluarkan user interface yang kembali ke klasik tapi diperbarui sedikit, dipoles. Jadi nggak ada menghilangkan identitas asli dari Windows itu sendiri. Lahirlah Windows 10, orang-orang semua banyak yang pindah ke Windows 10 dan sekarang keluar lagi Windows 11 dengan tampilan yang lebih dinamik, lebih bagus dan tidak terlalu banyak membuang originalitas dari Windows sih ya menurut saya. Jadi masih bagus dan masih user friendly. Cuman bugnya nih masih banyak nih ya, masih ada PR nih ya untuk Windows memperbaiki bug ini sehingga semua akhirnya bisa berjalan lancar. Oh iya, ada kasus juga nih ya yang saya rasakan menggunakan Windows 11 ini karena tadi itu mau coba nge-record Assassin's Creed Valhalla, tetapi nggak tahu kenapa ketika dibuka dia langsung nutup. Dia langsung nutup, nggak mau ngebuka. Dilihat di task manager, dia keluar habis itu dalam waktu 1 hingga 3 detik dia langsung hilang. Jadi kayak nggak respon ya. Ya di situ juga nggak tahu apakah ada kendala juga di kalian atau enggak. Tapi saat ini yang saya rasakan secara langsung adalah ketika saya nyoba buka game Assassin's Creed Valhalla kayak gitu. Yang nggak tahu ya ini diupdate atau enggak karena saya di sini juga belum ngupdating game-gamenya karena cukup berat ya, cukup berat PR-nya dan ya internetnya ya you know lah ya udahlah pahamin aja lah ya. Anyway, kita akan langsung masuk untuk pengujian yang pertama, yaitu pada game Shadow of Tomb Raider. Pada game Shadow of Tomb Raider di sini kita pakai settingan Ultra 1440 ya, untuk resolusi semua disamakan dan di sini kita nyalakan anti-aliasingnya ke SMAA kali 4 dengan presetnya semua rata kanan Ultra atau di sini itu disebutnya highest ya. Dan di sini kita langsung masuk ke benchmark dan untuk hasilnya juga nggak kaget ya, ini cukup memuaskan, sangat memuaskan malah ya, karena untuk average-nya ada di angka 100 FPS. Ya meskipun ini game yang mungkin nggak terbilang baru tapi ini juga masih salah satu game yang cukup berat kalau kita uji ya. Jadi ini worth it dan ini juga tergolong game AAA sehingga untuk 100 FPS dengan resolusi 1440 itu sudah cukup bagus. Enggak sih, bagus banget malah. Lanjut ke game yang kedua. Game yang kedua ini adalah game Horizon Zero Dawn. Di sini untuk pengujiannya kita pakai 1440 juga. Kemudian untuk presetnya di sini mentok kanan Ultimate Quality yaitu Ultra dan langsung masuk ke benchmarknya dan hasilnya juga sangat memuaskan. Untuk average FPS-nya ada di angka 131 FPS. Next di game Forza 5, di sini kita mentokin juga untuk presetnya yaitu ada yang sampai menunya ke ekstrim. Nih kita mentokin rata kanan semua. Dan untuk resolusi 1440 juga di sini ada benchmark mode, jadi kita langsung benchmark. Untuk hasilnya di sini juga sangat memuaskan. Rata-rata average FPS-nya ada di angka 86 FPS. Rata, mulus, lancar, nggak ada FPS spike naik turun, aman. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk ke game yang kalau dibilang katanya sih berat, tapi buktinya takluk sama rakitan ini. Yaitu adalah Cyberpunk 2077. Di game Cyberpunk ini kita pakai preset Ultra dan ya mungkin di sini terbilang takluk kalau kita pakai Ultra, tapi kalau kita nyalakan ray tracing modenya nggak jadi takluk. Karena untuk AMD Radeon sendiri itu memiliki teknologi yang tersendiri, yaitu adalah Fidelity FX Super Resolution FSR. Sehingga untuk RTX yang mana ini hanya support untuk Nvidia, ini nggak terlalu fungsi ketika kita gunakan di 6800. Jadi ya kita pakai aja yang Ultra dan ternyata nih ya di settingan Ultra ini kita jalan-jalan di kota dengan banyak NPC dan environment yang cukup luas, hasilnya pun cukup memuaskan, yaitu ada di angka 75 hingga 90 FPS dengan ya rata-ratanya stabil di angka 80 FPS. Ini 80 FPS ya, di monitor ukuran 1440 belum 4K sih ya. Itu udah bagus banget cuy, serius. Cyberpunk nih ya, jadi selama bermain pun nggak ada naik turun FPS yang terlalu drastis, nge-lag apa gitu nggak ada. Semua mulus, lancar, dan aman-aman aja. Nah, ini nih game yang terakhir. Ini game yang memang sepertinya itu diciptakan untuk di benchmark, yaitu adalah Crysis Remaster. Ya, untuk game Crysis Remaster ini kita coba jalankan di mode benchmark. Dengan presetnya di sini kita pakai yang Can It Run Crysis. Dan untuk hasilnya sendiri, wow ternyata ya, ternyata masih belum bisa mendapatkan performa yang cukup baik. Karena untuk hasilnya sendiri kita ada di average 22 FPS, di bawah 30 FPS nih kalau kita pakai yang Can It
hit run Crysis. Karena untuk Crysis ini ketika kita masuk ke area yang bersinar, ada mataharinya, itu kerasa banget beratnya. Sedangkan kalau misalkan kita masih ada di gelap, yang mana ini masih di prolog ya, ketika baru turun, itu nggak terlalu kerasa untuk nge-lag-nya. Malah itu masih lancar-lancar aja, masih ada di atas 60 fps, tapi begitu transisi pindah nih ya keluar mataharinya, seret, langsung kerasa nge-lag-nya. Jadi kayak gitu aja sih ya untuk performance test dari rakitan ini, dan memang hasilnya sendiri cukup nggak sih? Nggak cukup. Oke, stop bilang cukup. Ini memuaskan. Oke, ini sangat memuaskan. Dengan teknologi terbaru DDR5 PCIe 5 dan juga generasi ke-12, editing udah nggak perlu khawatir, gaming nggak perlu khawatir, udah nggak usah mikir terlalu berat-berat. Ini intinya adalah PC yang sempurna dan tidak terlalu terjangkau karena harganya mahal. Jelas lah ya, kalau misalkan kalian mengharapkan PC bagus yang bisa main Cyberpunk 80 fps, ya jangan harap murah. Ini adalah PC Sultan tapi edisinya Gigabyte. Anyway, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian tertarik untuk merakit PC di One IT, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri, and peace out.